Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan adalah penilaian untuk mengukur kemampuan berpikir siswa, meliputi kemampuan konseptual, prosedural, metakognitif, faktual, serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Penilaian ini berkaitan dengan ketercapaian kompetensi dasar pada kompetensi inti poin ketiga. Penilaian pengetahuan. Selain untuk mengetahui apakah siswa sudah mencapai ketuntasan kriteria belajarnya, penilaian pengetahuan juga untuk mengetahui dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan penguasaan pengetahuan siswa dalam proses pembelajarannya. Nah, untuk itu, pemberian umpan balik kepada siswa dan guru sangat penting, sehingga penilaian dapat segera dilakukan dan diperbaiki bagi terciptanya mutu pembelajaran yang baik. Nah, hasil pengetahuan yang dilakukan itu selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Biasanya, penilaian pengetahuan ini diberikan melalui rentang angka dari 0 sampai dengan 100. Selain itu, ketuntasan untuk belajarnya juga paling rendah biasanya 60. Penilaian pengetahuan ini hampir sama dengan penilaian pada kurikulum sebelumnya. Hanya saja yang membedakan pada penilaian pengetahuan di kurikulum 2013 yaitu pada saat pemberian tes atau penugasan, ruang lingkup pembelajaran bernuansa tematik, walaupun pada saat pelaporan penilaian kemampuan siswa berdasarkan kompetensi mata pelajaran masing-masing atau berdasarkan muatan pelajaran. Untuk sebuah tes dalam ranah pengetahuan ini perlu diperhatikan apakah tes yang akan diberikan kepada peserta didik telah memenuhi ciri-ciri tes yang baik. Menurut Ari Kunto tahun 2013, ciri-ciri tes yang baik ada 5. Yang pertama, valid. Sebuah tes dapat dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua, reliable. Sebuah tes dapat dikatakan reliable apabila hasil-hasil tersebut menunjukkan ketetapan. Yang ketiga, objektivitas. Sebuah tes dapat dikatakan objektivitas apabila dalam melaksanakan tes tersebut tidak ada faktor subjektivitas yang mempengaruhinya. Ada 2 faktor yang mempengaruhi subjektivitas, yaitu bentuk tes dan penilaian. Contohnya, pada tes yang berbentuk uraian akan memberikan banyak kemungkinan kepada si penilai untuk menilai sesuai dengan faranya sendiri. Dengan demikian, hasil dari seorang siswa yang mengerjakan sebuah tes akan berbeda apabila dinilai oleh 2 orang penilai yang berbeda. Yang keempat, praktis. Sebuah tes dapat dikatakan praktis apabila mudah dalam pengadministrasiannya. Contohnya, mudah dalam melaksanakannya, mudah dalam menilainya, dan memberikan petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan kepada orang lain. Yang kelima, ekonomis. Sebuah tes tidak memerlukan banyak biaya dan waktu yang lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aris Gunawan akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, sebelumnya tadi kan telah dijelaskan tentang bagaimana ciri-ciri tes yang baik. Jadi untuk para guru dan calon guru, sebelum memberikan tes kepada siswa, alangkah baiknya kita melihat dulu apakah tes yang kita berikan telah memenuhi ciri-ciri tes yang sudah dijelaskan seperti yang tadi. Nah, saya sekarang akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun format penilaian pengetahuan. Pada PPT telah ditampilkan 3 tabel. Tabel 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, kita perhatikan tabel 1.2 pada bagian kiri atas. Nah, karena penilaian kurikulum 2013 ini dilaksanakan berdasarkan tema, maka format penilaian untuk pengetahuan dapat mengikuti format penilaian tematik seperti berikut. Jadi, untuk format 1.2 kita mulanya membuat format sesuai tema yang ada. Nah, jadi misalkan tema 1, maka kita membuat format tabel 1.2 yang di dalamnya sudah mencakup nama siswa, tes tulis, tes lisan, penugasan,
dan diakhiri oleh nilai akhir atau predikat. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai pada format 1.2, kita bisa konversikan nilai-nilai berikut pada tabel 1.3. Nah, konversi nilai akhir ini sudah termasuk predikat pengetahuan dan keterampilan, yang mana sudah mencakup dari nilai 100 sampai 0 ya. Nah, jadi untuk setiap tema yang telah dibuat pada tabel 1.2, setelah semua tema selesai, format-format tersebut tuh kita rekapitulasi ke satu format untuk satu semester. Formatnya seperti apa sih? Formatnya seperti 1.4 yang ada di tabel kiri bawah. Nah, jadi deskripsi pada laporan hasil peserta didik ini mengacu pada nilai kompetensi yang paling menonjol. Nah, jadi kita bisa lihat dari tabel 1.4 ya, di mana sudah ada rekapitulasi nilai setiap temanya, yang seperti tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, beserta UTS dan UAS, yang awalnya dibuat dari tabel 1.2 dan diakhiri oleh nilai akhir dan predikat. Semoga penjelasan saya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nadia Nabila. Saya sebagai pemateri keempat yang akan membahas tentang teknik penilaian pengetahuan yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada teks tertulis, yang kedua ada teks lisan, dan yang terakhir ada penugasan. Nah, dari tes tertulis itu adalah tes yang berupa soal dan jawaban yang disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta tes. Nah, instrumen teks tertulis itu adalah yang pertama ada tes benar atau salah, pilihan ganda, menjodohkan, isian atau melengkapi uraian. Yang kedua ada tes lisan. Tes lisan itu adalah pemberian soal atau pertanyaan yang menuntut siswa untuk menjawab secara lisan dan dapat diberikan secara klaksikal pada waktu pembelajaran. Nah, jawaban siswanya dapat berupa kata, frase, kalimat, maupun paragraf. Tes lisan membutuhkan sikap siswa untuk berani berpendapat. Dan yang terakhir adalah penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada siswa untuk mengukur dan meningkatkan pengetahuan. Penugasan yang digunakan untuk mengukur ini dapat dilakukan setelah proses pembelajaran, sedangkan penugasan yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan diberikan sebelum atau selama proses pembelajaran itu sendiri. Jadi pada kesimpulannya juga, penugasan itu adalah tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah maupun di luar sekolah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Bila ada pertanyaan, ditanyakan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.